Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rizkinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Merasa menang, kamu bisa memperlakukan Xiu Biong seperti itu, hanya karena dia memang manusia lemah, kata Liu Lifen. Tinjunya terkepal kuat, energi berputar di sekitarnya. Dia menerjang kubah cahaya yang mengurung dirinya bersama Tulingko dan yang lainnya, duar. Energi yang dihasilkan dari ayunan tinjunya menabrak formasi pengurung mulia tingkat 7 milik Qin San. Kubah cahaya itu bergetar kuat. Melihat pukulannya bahkan tak bisa menimbulkan retakan pada formasi mulia yang didirikan Qin San membuat Liu Lifen makin murka. Wajahnya memerah dengan energi yang makin pekat berputar di kedua tangannya. Dia tak percaya, formasi yang didirikan dengan energi dunia bawah bisa bertahan dari energi yang ia padatkan saat akan kembali memadatkan energi. Mo Feng dari belakang sudah bergerak dengan ayunan tinjunya. Duar, energi ayunan tinju Mo Feng menghantam lapisan pertama formasi yang mengurungnya. Retakan nampak terlihat menyebar pada kubah cahaya itu. Namun baru saja retakan itu menyebar luas, kubah cahayanya kembali terbentuk sempurna melapisi formasi yang rusak itu. Sial, bagaimana dia bisa mendirikan formasi mulia semudah ini, gumam Tulingko. Bahkan di dunia langit, dia tak pernah menemukan ahli formasi yang bisa mendirikan formasi mulia dengan semudah ini, yang mengangguk mendengar umaman Tulingko. Anak ini sepertinya memiliki bakat formasi yang lebih hebat dari kakeknya, Kaisar Ming, balasnya, kita harus menangkapnya hidup-hidup dan membawanya kembali ke Istana Langit, ujar Tulingko lagi. Dia lalu melirik Yang penuh arti. Menyadari lirikan Tulingko, Yang langsung bergerak ke depan dan berhenti di samping Liu Lifen yang kembali bersiap melancarkan serangan untuk menghancurkan formasi yang mengurung mereka. Nona Liu, mundurlah. Biar aku yang melakukannya, kata Yang. Di luar formasi pengurung, Qin San bersama kloningan kekuatan tubuhnya hanya diam memperhatikan para manusia dunia langit untuk berusaha keluar dari formasi kurungan mulia. Qin San lalu menoleh ke Sun Bao dan Nan Xuan. Pelindung Sun, pelindung Nan, bersiaplah, kalian hadapi dua di antara kultivator alam kekosongan tingkat 2 itu. 4 lainnya serahkan padaku saja, kata Qin San. Dari ketinggian, Qin Baihu dan Qin Jinlong meluncur turun kemudian berhenti di belakang Qin San dan kloningannya. Kalian berdua, bantu pelindung Sun dan pelindung Nan, kata Qin San lagi. Nan Xuan dan Sun Bao hanya mengangguk ringan. San Jiazi, Han Sang, Fuyong, Yuan Huanran dan kekuatan lain dunia bawah nampak ingin terbang mendekat. Sebelum suara Qin San terdengar meminta mereka menjauh, mereka akhirnya hanya bisa berbalik pergi. Meski sangat ingin terlibat dalam pertarungan ini, namun mereka tahu hanya akan menjadi beban jika terlibat dalam peperangan antara para kultivator alam kekosongan ini. Di dalam formasi pengurung, Yang sukses meruntuhkan 3 lapis formasi pengurung. Masih ada 3 lapis formasi yang harus dia hancurkan sebelum bisa mencapai tempat Qin San melayang menatap rendah. Mereka, Tulingko akhirnya ikut bergerak dengan energi kuat di kedua tinjunya. Dia mampu menghancurkan 1 lapis formasi dengan hanya 2 kali ayunan tinjunya. Begitu Yang dan Tulingko terpisah dari Liu Lifen, Mo Feng, Niu Kang dan Xiu Hang, bibir atas Qin San terangkat. Puluhan cahaya tiba-tiba kembali berkedip, kubah cahaya berlapis-lapis kembali. Terbentuk sempurna memisahkan Tulingko dan Yang dengan Liu Lifen bersama 3 rekannya. Sejak tadi dia membiarkan Yang dan Tulingko menghancurkan formasinya karena memang sedang menunggu momen memisahkan mereka dan 4 rekan mereka. Dengan memisahkan mereka, Qin San bisa mengelompokkan musuhnya dan menangani mereka satu persatu. Dia tahu, akan sulit bagi Sun Bao, Nan Xuan, Qin Baihu dan Qin Jinlong untuk menangani 4 orang dengan cepat. Karena itu dia memisahkan Tulingko dan Yang memiliki basis kultivasi terkuat dengan 4 rekannya. Qin San melirik kloningannya.
Kloningan kekuatan tubuh itu langsung melayang mendekati formasi yang mengurung Yang Yang dan Tulingko. Tahanlah semampumu, kata Qin San pada kloningannya. Dia hanya ingin menggunakan kloningan tubuhnya untuk menahan sementara Tulingko dan Yang Yang di saat dia menangani 4 manusia dunia langit lainnya. Tubuh asli Qin San melayang memasuki formasi pengurung yang di dalamnya terdapat Liu Lifen, Mo Feng, Niu Kang dan Xiu Hang. Belakangnya, Nan Xuan, Sun Bao, Qin Baihu dan Qin Jinlong ikut terbang memasuki formasi pengurung. Di dalam formasi pengurung mulia tingkat 7 dengan 5 lapis kubah yang bercahaya, Tulingko dan Yang Yang nampak terdiam melihat apa yang sedang coba dilakukan Qin San. Pemuda ini terlalu memandang rendah kita. Dia hanya mengirimkan kloningannya untuk menahan kita dan bermaksud membereskan Nona Liu dan yang lainnya dengan cepat. Ujar Yang Yang dengan tatapan merendahkan ke arah kloningan Qin San yang kini sudah menembus 5 lapisan kubah cahaya formasi mulia. Kalian yang sepertinya memandang rendah aku. Jangankan menahan kalian, aku bahkan mungkin bisa menghabisi kalian. Tapi sayang, tubuh asliku sepertinya tertarik menangani kalian langsung, kata kloningan. Tubuh Qin San, apa yang dikatakan kloningan ini ada benarnya. Dia bukanlah kloningan yang tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bisa berpikir dan menerapkan teknik sendiri tanpa harus bergantung pada tubuh aslinya. Apalagi, kloningan yang Qin San ciptakan ini hanya berfokus pada kekuatan tubuhnya. Setelah Qin San mencapai kekuatan tubuh kaisar, kloningan kekuatan tubuh ini tentu saja jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang Yang tersenyum mencibir mendengarnya, sementara Tulingko menyipit mendengar kalimat kloningan ini. Saudara Yang, jangan terlalu meremehkan kloningan ini. Aku seperti melihat tubuh asli pada kloningan ini, kata Tulingko. Cahaya emas menyeruak lalu membentuk zirah di tubuh kloningan Qin San. Yang Yang menatap transformasi itu dengan penuh waspada setelah mendengar peringatan Tulingko. Dia akhirnya memilih untuk lebih hati-hati. Yang Yang sebenarnya bisa merasakan basis kultivasi kloningan ini hanya berada di alam Raja Suci, tapi tekanan yang dirasakannya cukup membuat kultivator alam kekosongan tingkat 4 ini penuh waspada. Energi padat menyeruak dari dantiannya lalu berputar di kedua tinjunya. Yang Yang bergerak santai lalu mengayunkan tinju tangan kanannya. Energi memadat dari ayunan tinju itu menargetkan kloningan Qin San yang terlihat cukup tenang meski 2 kultivator alam kekosongan tingkat 4 saat ini menjadi lawannya. Di tempat lain, Qin San, Qin Baihu, Qin Jinlong, Sun Bao dan Nan Xuan memasuki formasi mulia tingkat 7 yang mengurung Liu Lifen, Mo Feng, Niu Kang dan Xiu Hang. Kenapa hari itu kita hanya merasakan pemuda ini memiliki basis kultivasi di alam kekosongan tingkat 1? Apa dia juga memiliki teknik penekanan yang setara milik klan Niu, kata Mo Feng mengirimkan suaranya pada 3 rekannya. Apa yang dia maksud adalah saat Qin San muncul di benua Beichun. Saat itu, Qin San bukannya menekan basis kultivasinya. Tapi dia memang baru berada di alam kekosongan tingkat 1. Sementara saat ini, dia sama sekali tidak menyembunyikan sedikit pun kekuatan kultivasinya. Aura kultivator alam kekosongan tingkat 3 menyeruak memberi tekanan pada Liu Lifen dan yang lainnya. 4 manusia dunia langit ini hanya berada di alam kekosongan tingkat 2, hal itu membuat mereka tentu saja bisa merasakan tekanan dari aura milik Qin San yang memiliki basis kultivasi 1 tingkat alam kecil yang lebih tinggi. Tanpa mengeluarkan satu kalimat pun, Qin San menarik busur tingkat mulia miliknya dari cincin penyimpanannya. 2 batu kecil pada 2 sisi busur itu langsung menyala terang tanpa menunggu lebih lama. Setelah mencapai alam kekosongan, Qin San tak perlu menunggu lebih lama untuk menggunakan senjata spiritual ini. Dulu, saat dia masih berada di alam mulia, dia harus menyuntikkan energinya terlebih dahulu kemudian menunggu 2 batu pada 2 sisi busur menyala terang baru bisa menggunakannya. Namun sekarang, begitu busur ini dikeluarkan energi tertarik sendiri kemudian 2 batu kecil di busur ini langsung menyala terang tanpa menunggu lebih lama. Melihat Qin San tiba-tiba mengeluarkan senjata spiritual mulia, Liu Lifen, Mo Feng, Niu Kang dan Xiu Hang tak ingin ceroboh.
Mereka juga langsung menarik senjata spiritual mereka. 4 orang ini nampak memegang senjata spiritual mulia kualitas rendah. Qin San yang melihat itu, tersenyum serakah. Terima kasih, karena jauh-jauh dari dunia langit membawakan senjata spiritual tingkat mulia untukku, katanya lalu melepaskan tarikan tali busurnya. Ribuan anak panah energi terbentuk dengan ujung yang mengarah ke Liu Lifen bersama 3 rekannya. Di belakang Qin San, Sun Bao, Nan Xuan, Qin Baihu dan Qin Jinlong masih diam mengamati, mereka sedang menunggu instruksi dari Qin San untuk mulai bergerak. Kedua binatang spiritual tingkat mulia ini begitu bersemangat ingin mencoba kekuatan mereka setelah terobosan tahapan kecil di puncak Gunung Qinnan. Liu Lifen menoleh ke Mo Feng dengan tatapan penuh tanda tanya. Apa kamu tidak mengenali senjata di tangannya itu? Aku merasa pernah melihatnya di dunia langit, gumamnya. Mo Feng yang mendengar itu mengernyit mencoba mengingat, benar itu, senjata milik keluarga Jiu. Sepertinya Jiu Kang membawa senjata itu ke dunia bawah dan menyerahkan pada pemuda ini, kata Mo Feng. Mereka memang sudah tahu, jika Jiu Kang membelok mendukung Qin San dari cerita Xiu Biong. Tanpa memikirkan hal lainnya lagi, 4 manusia dunia langit itu mulai menggenggam erat senjata spiritual mereka lalu bergerak mencoba membelah kurungan anak panah energi milik Qin San. Melihat 4 orang itu bergerak terpisah membuat bibir atas Qin San terangkat. Dia kemudian menyimpan kembali busur spiritual miliknya lalu merentangkan kedua tangannya. Kedipan cahaya mulai terlihat disusul kubah cahaya formasi mulia kembali berdiri sempurna. Bukan hanya memisahkan mereka menjadi 2 kelompok, formasi yang Qin San aktifkan membagi mereka dalam 3 kelompok. Liu Lifen terkurung di formasi yang sai dengan Liu Kang, sementara Xiu Hang dan Mo Feng terpisah di formasi pengurung berbeda. Qin San menggerakkan anak panah energinya menembus kubah cahaya formasi ketiga formasi pengurung yang dihuni 4 manusia dunia langit itu. Duar. Ledakan menggema begitu energi senjata spiritual 4 manusia dunia langit itu berbenturan langsung dengan anak panah energi. Qin Baihu dan Qin Jinlong mulai bergerak ke arah formasi yang mengurung Mo Feng sementara Sun Bao dan Nan Xuan memasuki formasi yang mengurung Xiu Hang. Qin San sendiri memasuki formasi yang mengurung Liu Lifen dan Liu Kang. Bagus sekali, dengan begini aku bisa menghabisimu, kata Liu Lifen. Dia sama sekali tak menaruh sedikit pun rasa takut pada Qin San. Meski dia tahu basis kultivasi Qin San lebih tinggi, namun dia terlalu meremehkan ledakan kekuatan Qin San. Baginya kultivator dengan energi lemah dunia bawah tak akan mampu bersaing dengan mereka yang menggunakan energi padat dunia langit. Apa kamu kira basis kultivasi yang tinggi saja sudah cukup membuatmu berani ingin menghadapi kami berdua? Benar-benar bodoh, kata Liu Kang. Kamu sama bodohnya dengan ibumu dan kakekmu, ujar Liu Lifen menyambung kalimat Liu Kang. Liu Lifen dan Ming Roksue, ibu Qin San, memang memiliki usia yang tak terpaut jauh. Ming Roksue hanya tua beberapa tahun dari wanita ini. Liu Lifen masih terlihat muda hanya karena dia bisa mempertahankan bentuk tubuh dan wajahnya karena basis kultivasinya serta energi padat dunia langit. Melihat Ming Roksue tumbuh dalam istana langit sebagai putri istana, tentu saja membuat gadis dunia langit lainnya merasa cemburu. Termasuk Liu Lifen saat itu. Sepertinya kamu begitu membenci ibuku. Apa kamu sebenarnya mengenal ibuku? Tanya Qin San penuh minat. Hahaha. Siapa orang di dunia langit yang tidak mengenali ibumu? Dia hanya wanita murahan yang terbuang, kata Liu Lifen terus merendahkan Ming Roksue. Tatapan Qin San menajam, wanita ini berhasil membangkitkan amarah dalam dirinya. Selama ini, Qin San begitu tenang dalam menghadapi setiap provokasi, namun ketika diperhadapkan dengan kalimat yang merendahkan ibunya, membuat amarah di dalam dirinya bergejolak sebelum tahu pengorbanan yang dilakukan ibunya untuk membuatnya berkembang tanpa gangguan para manusia langit ini. Dia mungkin akan biasa saja menanggapi setiap cacian untuk ibunya. Waktu kecil dia bahkan kadang merasa benci dengan ibunya yang meninggalkannya di keluarga Qin dan tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Namun sekarang, setiap kali dia mendengar cacian pada ibunya, amarah pada tubuhnya langsung meluap.
Energi yang jauh lebih padat dari energi milik dua manusia dunia langit ini menyeruak deras berputar seperti cakram di kedua tangan Qin San. Liu Kang menarik dirinya menjauh, demikian juga Liu Lifen begitu merasakan energi yang muncul dari dantian Qin San. Bagaimana mungkin dia memiliki energi spiritual sepadat ini di dunia bawah, gumamnya. Qin San menerjang ke depan tanpa mengaktifkan kekuatan tubuh miliknya. Hal itu akan mempengaruhi kekuatan kloningannya yang fokus dengan kekuatan tubuh jika dia juga menggunakannya. Karena itu, Qin San hanya mengandalkan basis kultivasinya menghadapi dua orang kultivator alam kekosongan ini. Lagi pula, Qin San sama sekali tidak menganggap dua orang ini sebagai ancaman untuknya. Memiliki basis kultivasi lebih tinggi memberikan kepercayaan diri tinggi padanya. Satu hal yang dia waspadai hanya karena peringatan Jiu Kang saat masih berada di puncak Gunung Qinnan tentang senjata rahasia para pelayan utama Istana Langit. Karena itu dia mesti mengatur tempo pertarungannya, walaupun pada dasarnya, Qin San sangat ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Meski sangat marah dengan kalimat merendahkan Liu Lifen terhadap ibunya, dia berusaha untuk tetap tenang. Dia tidak ingin terjebak lalu termakan tipuan wanita ini. Siluet naga muncul di belakangnya, cakram energi di kedua tinjunya lalu menyatu saat Qin San mulai mengayunkan tinjunya. Cakram energi tadi terlepas dari tinjunya, sementara siluet naga di belakangnya menyemburkan energi besar dari mulutnya layaknya naga yang benar-benar berdiri terpisah dari Qin San. Ini adalah transformasi dari pukulan naga begitu Qin San berhasil menerobos ke alam kekosongan. Bahkan Qin San pun baru menyadari perubahan kekuatan pukulan naga miliknya saat ini. Wajahnya terlihat tercengang saat merasakan energi di dantiannya tertarik secara halus. Teknik ini menarik sendiri energi dari dantianku, batinnya. Qin San tersenyum senang di dalam benaknya, bagaimanapun dia sama sekali tak kekurangan energi. Ada dua pohon kehidupan yang tumbuh sempurna di dunia baru lautan kesadarannya dan terus-menerus menyuplai energi spiritual yang padat ke pusat energinya. Liu Lifen dan Liu Kang mengernyit melihat teknik pukulan naga milik Qin San. Dia sudah menguasai teknik milik kakeknya, guman Liu Kang. Semua klan di dunia langit tentu saja tahu dengan teknik pukulan naga ini. Bagaimanapun, Ming Jianghu sangat sering menggunakan teknik pukulan naga ini di setiap pertempurannya di dunia langit di masa lalu. Liu Lifen hanya tersenyum mengejek melihat teknik pukulan naga milik Qin San. Tidak ada hal yang perlu kamu takutkan, ini hanyalah gerakan kedua dari teknik itu. Sepertinya dia belum menyempurnakannya. Padahal dia memiliki binatang spiritual dari ras naga. Kata Liu Lifen kemudian mulai mengayunkan pedang kecil di tangannya begitu energi yang disemburkan dari mulut siluet naga di punggung Qin San menyatu dengan energi yang terlepas dari ayunan tinju Qin San. Liu Kang ikut mengayunkan pedang tebal di tangannya. Energi senjata spiritual milik keduanya menerjang ke arah naga energi yang kini terbentuk sempurna dari gabungan cakram yang terlepas dari ayunan tinju Qin San serta energi yang dilepaskan siluet naga tadi. Fluktuasi energi akibat benturan itu membuat getaran yang begitu dahsyat. Ratusan ribu orang dari kekuatan dunia bawah yang berada di area terbuka bisa merasakan dengan jelas bagaimana menakutkannya benturan barusan. Beruntung formasi pembatas, formasi pertahanan dan formasi pelindung yang didirikan Qin San cukup banyak untuk meminimalisir efek pertarungan yang sekarang terjadi di 4 area di langit. Di sisi langit yang lain, Yuan Huanran, Chan Fan, Su Zixin, Jiu Kang, Lian Jian, San Jiazi, Han Sang, Fuyong bersama pelindung dan patriark klan tersembunyi serta para tetua mereka dan 3 sekte besar hanya bisa menonton pertarungan di 4 area dengan wajah penuh ketegangan serta kekaguman. Lihat kloningan Tuan Muda Qin. Bahkan hanya dengan kloningannya, dia bisa mengimbangi 2 pria paruh baya itu. Aku tidak bisa membayangkan sekuat apa anak ini ke depan. Bahkan leluhur Qinnan pun akan terkagum-kagum melihat bakat keturunannya ini jika dia ada di tempat ini, gumam pelindung Li Fang. Dia benar-benar bersyukur mendapat pengampunan dari Qin San pada perang di kawasan tersembunyi. Di area pertarungan lainnya, Qin Baihu dan Qin Jinlong terlihat begitu kompak mempermainkan Mo Feng.
Senior Baihu, aku mengira pemuda ini cukup berbakat karena bisa mencapai alam kekosongan. Ternyata kekuatannya benar-benar sangat lemah, kata Qin Jinlong dengan suara penuh keangkuhan. Mo Feng yang sekarang dalam kurungan api yang diciptakan Qin Jinlong dan badai angin milik Qin Baihu hanya bisa mencibir penuh amarah. Siapa yang tidak marah ketika dipandang rendah oleh dua binatang spiritual? Apalagi binatang spiritual ini baru berada di tingkat mulia tahap 3 dan tahap 2. Dengan basis kultivasinya saat ini yang berada di alam kekosongan tingkat 2, seharusnya binatang spiritual tingkat mulia tahap 5 yang berani menghadapinya. Namun dua binatang spiritual ini malah membuatnya benar-benar terdesak, jangankan melakukan inisiatif serangan, sejak tadi dia hanya berusaha melindungi tubuhnya dari terkaman harimau putih dan naga emas ini. Qin Jinlong bahkan belum berubah menjadi naga hitam ataupun naga merah. Hal itu menandakan dia masih terlalu santai menghadapi Mo Feng. Qin Baihu menyengir memperlihatkan dua taringnya begitu mendengar kalimat Qin Jinlong. Dia merasa juniornya ini sudah mulai menyainginya dalam memprovokasi musuh dengan kalimat merendahkan, Jinlong. Manusia dunia langit ini sepertinya akan kerepotan meskipun hanya menghadapimu. Ini hanya membuang energi kita dengan menghadapinya berdua. Sebaiknya aku menyerahkannya padamu dan aku pergi membantu pelindung Sun dan pelindung Nan, katanya. Dia bisa melihat di area lain, Sun Bao dan Nan Xuan mulai kewalahan menghadapi Xiu Hang. Perbedaan energi yang digunakan Xiu Hang dengan Sun Bao dan Nan Xuan, membuat dua pelindung klan tersembunyi itu dibuat kerepotan. Daya ledak setiap serangan Xiu Hang lebih kuat dari serangan mereka. Qin Jinlong ikut melirik ke tempat pertarungan dua pria tua itu dengan Xiu Hang kemudian mengangguk ringan. Qin Baihu dengan sayap besarnya menghilang begitu saja memanfaatkan energi angin di tempat itu. Sementara Qin Jinlong langsung bertransformasi menjadi naga hitam, hal itu membuat Mo Feng yang ada di dalam luapan api merah yang mengurungnya sedikit tercengang. Dia sudah pernah melihat ras naga bertarung di dunia langit, namun ini pertama kalinya dia melihat seekor naga bisa merubah warna sisiknya. Dari klan naga apa yang bisa melakukan hal seperti ini, batinnya. Tentu saja dia tak pernah melihat perubahan seperti ini pada klan naga lainnya, bagaimanapun selain Qin Jinlong, hanya naga leluhur yang bisa melakukannya. Qin Baihu kini muncul di dalam formasi tempat pertarungan Sun Bao dan Nan Xuan yang sedang menghadapi Xiu Hang. Kedua, pria tua itu nampak berwajah lega begitu melihat kehadiran harimau putih ini, mereka dibuat kerepotan dengan setiap serangan yang dilancarkan Xiu Hang. Apa kamu sudah menyelesaikan pertarunganmu? Tanya Sun Bao pada Qin Baihu, pemuda yang aku hadapi bersama Jinlong. Terlalu lemah, makanya aku menyerahkannya pada Jinlong sendirian. Apalagi aku melihat kalian cukup kerepotan, kata Qin Baihu. Di sisi berlawanan Xiu Hang menyipit begitu melihat harimau putih ini kini muncul di dalam formasi yang mengurungnya. Tongkat di tangannya kembali bercahaya kemudian tanpa bicara menerjang ke arah Sun Bao, Nan Xuan dan Qin Baihu. Qin Baihu yang melihat itu masih tenang. Sementara Sun Bao dan Nan Xuan sudah bergerak ke depan, bersiap menyambut serangan tongkat spiritual Xiu Hang. Begitu energi pada tongkat spiritual Xiu Hang terlepas, Qin Baihu menghilang di tempatnya. Menyadari itu, Xiu Hang langsung memagari tubuhnya dengan energi pembatas. Dia tak ingin harimau putih ini melukainya hanya karena lalai. Dia tak lagi memfokuskan perhatiannya pada Sun Bao dan Nan Xuan, indera spiritualnya dilepaskan untuk menemukan keberadaan Qin Baihu, namun sayangnya dia tidak bisa menangkap secara detail keberadaan harimau putih ini, energi menyeruak deras dari senjata spiritual Sun Bao dan Nan Xuan menerjang ke arah Xiu Hang. Tatapan Xiu Hang terlihat masih teralihkan. Dia masih mencoba mencari keberadaan Qin Baihu. Namun dengan indera spiritualnya, dia malah menemukan harimau putih ini seperti sedang berada di seluruh tempat di dalam formasi pengurung ini. Bagaimana dia melakukannya? Jangan-jangan harimau putih ini benar keturunan makhluk yang hanya menjadi mitos itu, batinnya. Meski dia terlahir dan besar di dunia langit, Xiu Hang tentu saja juga mengetahui tentang harimau putih penguasa Istana Angin Barat.
Meskipun beberapa kekuatan di dunia langit hanya menganggap itu sebagai mitos belaka, lagi pula, mereka sama sekali tidak pernah menemukan harimau putih bersayap di dunia langit. Ini merupakan pertama kali Xiu Hang melihat harimau yang bersayap. Itu pun di dunia yang dia anggap sebagai dunia rendahan, dunia bawah. Merasakan daya hancur dari energi senjata spiritual dua pria tua yang sejak awal jadi lawannya, Xiu Hang akhirnya mengabaikan keberadaan Qin Baihu. Dia menoleh menatap tajam energi senjata spiritual yang meluncur cepat ke arahnya. Tangan kanannya yang memegang pedang spiritual tingkat mulia mulai dikibaskan untuk menghalau serangan milik dua pelindung klan tersembunyi itu. Duar, ledakan menggema, Xiu Hang tersenyum. Mencibir melihat dua energi dari dua senjata spiritual yang melaju ke arahnya dihancurkan oleh energi pedang miliknya hanya dalam satu ayunan saja. Sayangnya, bibirnya belum juga basah kembali akibat senyumannya tadi. Dia sudah merasakan bahaya yang menghampirinya dari sisi atas. Roar, Qin Baihu muncul dengan cakarnya yang terbuka. Tubuh besarnya sama sekali tak mengganggu gerakannya. Saat cakar kaki depan Qin Baihu akan memenggalnya, Xiu Hang langsung mengangkat pedang mulia miliknya untuk menjadi perisainya. Energi dari dantiannya juga mengalir deras membentuk perisai energi. Srek, krak, begitu cakar tajam Qin Baihu bertemu dengan bilah pedang mulia milik Xiu Hang, bunyi gesekan baja terdengar nyaring di dalam formasi pengurung itu diikuti suara retakan sesuatu. Xiu Hang tersenyum penuh kemenangan. Dia mengira berhasil mematahkan cakar harimau putih ini. Pedangnya terbuat dari biji besi spiritual pilihan yang dihadiahkan Kaisar Zhang Bingji pada ayahnya saat berhasil membantu Zhang Bingji menduduki posisi Kaisar Langit. Karena itu dia tak pernah berpikir suara retakan tadi berasal dari bilah pedangnya. Bodoh, kamu kira cakarmu itu terbuat dari baja spiritual pilihan? Katanya dengan suara mengejek. Qin Baihu yang sudah menarik diri tertawa keras melihat kepercayaan diri. Pemuda ini, kamu yang bodoh. Apa kamu kira baja spiritual lebih kuat dari cakarku? Balas Qin Baihu. Jangankan baja spiritual pilihan, bahkan baja nirwana juga belum tentu sekuat dan setajam cakar harimau putih ini. Kekuatan cakarnya terus bertumbuh seiring peningkatan kekuatannya. Mendengar itu, Xiu Hang langsung mengalihkan pandangannya ke pedang miliknya. Seketika wajahnya berubah masam saat melihat bilah pedangnya yang retak. Energi merembes keluar dari retakan pedang itu dan membuat pedang mulia itu sama sekali tak bisa lagi digunakan. Belum tersadar dari kondisi yang mengacaukannya, Qin Baihu sudah kembali bergerak dengan sayapnya yang besar. Sun Bao dan Nan Xuan juga memanfaatkan momentum itu untuk bergerak. Keduanya kembali mengibaskan senjata spiritual mereka ke arah Xiu Hang. Xiu Hang menyipit lalu mendengus marah. Sebuah benda yang menyerupai jarum kecil muncul di tangannya. Qin Baihu yang menghilang dan menyatu dengan energi angin di dalam formasi itu tiba-tiba muncul begitu saja di depan Sun Bao dan Nan Xuan saat Xiu Hang mengibaskan tangannya. Qin Baihu mengepakkan sayap besarnya menghasilkan badai angin besar. Ribuan jarum kecil yang awalnya tak diperhatikan oleh Sun Bao dan Nan Xuan kini terlihat terbawa arus badai angin yang diciptakan kepakan sayap Qin Baihu. Dua pria tua itu hanya bisa bernafas lega. Mereka yakin, jika Qin Baihu tidak melindungi mereka, jarum-jarum kecil itu mungkin akan membunuh mereka. Bagaimanapun mereka berdua sama sekali tak merasakan adanya serangan jarum kecil dari kibasan tangan Xiu Hang barusan. Keduanya hanya memperhatikan energi yang dipadatkan dari kibasan tangan manusia dunia langit itu. Xiu Hang memang sengaja ikut melepaskan energinya untuk mengaburkan jarum-jarum tadi. Itu adalah senjata rahasia yang disiapkan untuk kondisi yang mendesak. Merasa terdesak dengan kekuatan Qin Baihu, dia merasa perlu membereskan pria tua ini terlebih dahulu agar bisa lebih fokus menghadapi Qin Baihu. Sayangnya, trik liciknya terbaca dengan baik oleh Qin Baihu. Energi dari senjata spiritual Sun Bao dan Xuan akhirnya kembali berbenturan dengan energi milik Xue Hang. Ledakan besar itu dimanfaatkan Qin Baihu untuk kembali bergerak. Dari balik kabut asap, tubuh besarnya muncul dengan kibasan sayapnya ke arah Xiu Hang.
Pemuda itu segera mengeluarkan harta pertahanannya saat melihat sayap besar Qin Baihu akan mencapai tubuhnya. Cahaya menyala terang begitu Siu Hang memecahkan benda yang menyerupai telur di tangannya. Qin Baihu sama sekali tidak peduli. Sayapnya yang putih bersih ikut bercahaya terang setelah energinya terpusat pada bagian sayapnya yang akan mencapai tubuh pemuda dunia langit itu. Srek. Mata Siu Hang terbelalak tidak menyangka. Apalagi jika melihat tubuhnya kini terbelah dua oleh kibasan sayap harimau putih ini. Semua keunggulan yang selalu dia banggakan nyatanya tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan harimau putih ini. Bahkan harta pertahanan miliknya tak mampu menahan satu kibasan sayap Qin Baihu. Jiwanya melayang meninggalkan raganya. Hanya penyesalan yang terpatri dalam diri pemuda ini. Dia mati di dunia yang selalu dia anggap sebagai dunia rendahan. Di area formasi pengurung lainnya, Mo Feng berwajah pucat begitu tatapannya kini terfokus pada formasi tempat Qin Baihu membunuh Siu Hang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Binatang spiritual dunia bawah ini memiliki kekuatan yang tak kalah kuat dari binatang spiritual di dunia langit, batinnya. Awalnya dia mengira akan mudah menangani naga emas dan harimau putih ini. Namun kini dia bahkan tak bisa melakukan serangan satupun saat menghadapi Qin Jinlong. Dia hanya sibuk mempertahankan dirinya dengan memfokuskan energinya melindung tubuhnya dari kobaran api milik Qin Jinlong. Di area formasi lainnya, Qin San terlihat berhasil melumpuhkan satu lawannya. Niu Kang hanya bisa pasrah di dalam cengkraman tangan Qin San. Basis kultivasinya berhasil dihancurkan, seperti yang Qin San lakukan pada Siu Biung sebelumnya. Karena kamu sudah menghina ibuku, maka kamu juga akan kubuat hidup dalam kesengsaraan, kata Qin San. Dia mengibaskan tangannya dan pintu dunia rahasia lidah rembulan kembali terbuka. Dia melemparkan tubuh pemuda itu ke dalam celah cahaya di sisi kanannya. Gagak agung yang berdiri di dalam dunia rahasia lidah rembulan menangkap tubuh Niu Kang. Apa ini juga harus hidup atau dia bisa menjadi makanan teman-teman binatang iblis kami? Tanya Gagak Agung. Tidak. Dia masih harus hidup. Kalian bebas melakukan apapun pada mereka, asalkan tidak mati, kata Qin San lalu menutup celah pada dunia rahasia itu. Di sisi lain, Liu Lifen berwajah pucat dengan tubuh gemetar. Gadis ini tahu betul, jika Niu Kang lebih kuat darinya. Bahkan saat dia masih bersama Niu Kang melakukan perlawanan, Qin San bisa mengatasi mereka dengan mudah. Begitu tatapan Qin San tertuju padanya, wanita itu mulai terlihat panik. Dia berusaha berpikir cepat untuk keluar dari situasi yang menyulitkannya ini. Tunggu, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti kamu memperlakukan Siu Biung dan Niu Kang. Aku memiliki sesuatu yang aku yakin kamu senangi, kata Liu Lifen. Wanita ini mulai menggoda dan merayu Qin San agar mengampuninya. Kepercayaan dirinya yang awalnya sangat yakin bisa mengalahkan Qin San kini menguap entah kemana. Qin San bahkan baru mengeluarkan teknik pukulan dewa dalam 3 kali percobaan, namun Liu Lifen sudah merasakan perbedaan besar antara kekuatannya dengan putra Ming Roksue ini. Wanita itu mulai menonjolkan bagian depan tubuhnya, namun hal itu malah membuat Qin San benar-benar jijik dengan wanita ini. Kamu bahkan seusia dengan ibuku dan ingin menggodaku. Dasar wanita tua tak tahu malu, kata Qin San. Cakram energi kembali terbentuk di kedua tangannya. Kali ini cakram energi itu makin besar dari sebelumnya. Wajah Liu Lifen berubah masam mendengar makian dari Qin San. Dia menganggap dirinya salah satu wanita dengan tubuh dan wajah yang menarik. Buktinya, dia bisa menarik perhatian dari pangeran langit kedua, meskipun hanya menjadi wanita pemuas bagi sang pangeran. Tak disangka manusia yang tumbuh di dunia bawah ini bahkan tak sedikit pun meliriknya. Tapi tenang saja, aku memiliki banyak binatang iblis yang bisa memuaskan hasratmu. Aku akan mengampunimu dan membiarkanmu bersenang-senang dengan salah satu atau mungkin lebih dari satu binatang iblis yang kamu sukai, kata Qin San. Liu Lifen mendengus marah mendengar itu. Meskipun dia berharap bisa meluluhkan Qin San,
bukan berarti pemuda ini bisa mempermalukannya. Dia adalah pelayan utama di Istana Langit, sejak kapan seseorang berani mempermalukannya? Bahkan sekelas jenderal di Istana Langit pun tak akan berani mengatakan itu langsung di depannya karena statusnya sebagai salah satu wanita Pangeran Langit Kedua. Benda menyerupai kipas kini muncul di tangannya. Awan hitam tiba-tiba berkumpul tepat di atas Qin San. Melihat fenomena itu, Qin San hanya mengernyit sesaat. "Apa ini senjata rahasiamu?" kata Qin San lalu mengangkat kedua tangannya menyerupai burung yang sedang membuka sayapnya. Cakram energi yang berputar di kedua tangannya menyebar lalu seperti membentuk sayap yang menghubungkan tangan dan tubuhnya. Saat Qin San mengepakkan tangannya, energi itu menyeruak deras keluar dari tepakan tangannya dan membentuk Phoenix energi yang begitu besar. Phoenix energi itu sama sekali tidak menimbulkan tekanan, bahkan orang-orang dunia bawah yang melihatnya terkagum dengan keindahan bentuk Phoenix energi ini. Mereka seakan melihat Phoenix asli, meskipun mereka sebenarnya hanya tahu wujud burung spiritual ini dari catatan-catatan kuno yang masih tersisa. Binatang spiritual ini sudah tak pernah lagi terlihat di dunia bawah. Bahkan beberapa catatan menyebut, jika binatang spiritual ini sebenarnya hanya mitos yang diciptakan di masa lalu oleh kelompok kultivator wanita. Tatapan Liu Lifen terlihat terfokus pada Phoenix energi yang kini mulai menyeramkan begitu api mulai menyala di bagian kepalanya. Sedikit demi sedikit nyala api akhirnya menyelimuti seluruh tubuh Phoenix energi itu. Melihat Qin San yang seperti tidak peduli dengan awan hitam yang berkumpul atasnya membuat Liu Lifen bersuka cita di dalam benaknya. Saat Phoenix api itu mulai melayang ke arahnya, Liu Lifen membuka lebar benda yang menyerupai kipas tangan yang digenggam tangan kirinya. Dia mengibaskan kipas itu ke arah Phoenix energi yang melayang ke arahnya. Energi menyeruak dari kipas itu kemudian membentuk energi yang dipadatkan. Bibir atas Liu Lifen terangkat saat melihat Qin San hanya melayang diam tanpa perlindungan pada tubuhnya. Di balik hitam yang menggumpal di atas Qin San, petir mulai menyala kemudian merayap menargetkan tubuhnya. "Matilah," teraik Liu Lifen. Petir itu menyala terang membentuk garis zigzag. Petir itu layaknya pedang langit yang sedang membenamkan ujung bilahnya ke tubuh Qin San. Duar. Ledakan menggema di dalam formasi pengurung itu. Mata seluruh kekuatan dunia bawah langsung teralihkan ke tempat pertarungan Qin San. Melihat kondisi di dalam formasi yang sudah dipenuhi dengan kabut asap, semua orang menahan nafas. Termasuk orang-orang klan tersembunyi dalam, hanya para tetua klan Sun yang terlihat begitu tenang bersama Jiu Kang dan Long Xiu. Para tetua klan Sun misalnya, mereka sudah menyaksikan sendiri begitu dahsyatnya petir ungu yang pernah menghantam area terlarang mereka karena Qin San. Sementara Jiu Kang melihat langsung Qin San malah menangkap petir ungu yang menargetkan dirinya saat menerobos alam kekosongan di puncak Gunung Qinnan. Long Xiu hanya tersenyum mencibir. Melihat trik murahan dari Liu Lifen. Wanita ini benar-benar sial. Dia hanya memiliki petir sebagai senjata rahasianya. Sementara petir ungu pun tak berkutik di depan Kaisar Qin, gumamnya. San Jiazi yang mendengarnya hanya bisa mengangguk pelan sambil tetap menatap tajam ke arah kabut asap di dalam formasi pengurung tempat Qin San berada. Duar. Ledakan lagi-lagi menggema di dalam formasi itu saat energi yang dipadatkan Liu Lifen sebelumnya berbenturan dengan Phoenix api milik Qin San. Meski demikian Liu Lifen sama sekali tak peduli dengan serangan Phoenix api itu, dia merasa sudah membunuh Qin San. Itu berarti Phoenix api dari tekniknya akan menguap dengan sendirinya. Dia tertawa keras saat tak merasakan hembusan energi dari dalam kabut asap akibat ledakan dari senjata rahasianya tadi. Namun, kesenangan dalam dirinya hanya berlangsung sesaat, begitu Qin San muncul dari balik kabut asap tanpa kekurangan apapun. Bahkan, jubahnya pun terlihat utuh tanpa robekan. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa masih hidup setelah hantaman dari petir buatanku, katanya. Qin San tersenyum mengejek, apa kalian di dunia langit tak pernah merasal amarah langit saat menerobos
Petir buatanmu itu bahkan lebih lemah dari petir kesengsaraan saat aku menerobos ke alam suci, kata Qin San dengan nada merendahkan. Liu Lifen hanya bisa terpaku di tempatnya. Dia terlalu dimanjakan di klannya sehingga selalu menerobos di dunia rahasia milik klannya. Hal itu membuatnya tak pernah tahu kekuatan sebenarnya dari petir kesengsaraan. Dia mengira petir buatannya jauh lebih kuat dari petir yang tercipta dari amarah langit saat seseorang menerobos. Saat wanita ini masih terjebak dalam rasa was-was yang menguasai dirinya, Phoenix api yang dibentuk dari teknik pukulan Phoenix api milik Qin San juga sudah melayang keluar dari dalam kabut asap duar. Phoenix energi yang diselimuti api itu melumat tubuh wanita itu hingga berubah menjadi kabut darah. Semua kekuatan dunia bawah yang ada di daratan dan yang melayang dan sejak tadi terlihat tegang menyaksikan pertarungan Qin San bersorak penuh kemenangan. Di formasi pengurung lainnya, Qin Jinlong mulai menyemburkan api hitam dari mulut besarnya. Api hitam itu melapisi nyala api yang sedang mengurung Mo Feng. Pemuda itu terlihat lemas di dalam kurungan api Qin Jinlong. Hawa panas yang dibawa api hitam Qin Jinlong membuat energi langit miliknya benar-benar terkuras habis. Naga besar itu lalu meliuk di luar kurungan api yang diciptakannya sendiri dan membuat ruang gerak Mo Feng makin sempit. Mulut Qin Jinlong terbuka lebar saat melihat Mo Feng sudah kesakitan di dalam kurungan api. Naga itu sekali lagi melemparkan api hitam ke arah Mo Feng, duar. Ledakan ini membuat tubuh Mo Feng terpental menabrak dinding formasi pengurung lalu berubah menjadi kabut darah. Pemuda itu bahkan tak sempat berteriak kesakitan sebelum dikirim oleh Qin Jinlong menemui leluhurnya, Tu Lingko dan yang melampiaskan amarahnya pada kloningan Qin San di dalam formasi pengurung. Setelah melihat 3 dari 5 rekan mereka dari dunia langit terbunuh dan 2 ditawan oleh Qin San, Qin Baihu, Qin Jinlong, Nan Xuan dan Sun Bao, keduanya tak ingin menunda untuk menangani kloningan di depan mereka. Sayangnya upaya mereka selalu bisa diimbangi oleh kloningan ini dengan baik. Dia memfokuskan budidaya kekuatan tubuhnya pada kloningannya ini. Saudara Tu, kita tidak akan mungkin menang melawan tubuh asli pemuda ini. Basis kultivasinya berada di alam kekosongan tingkat 3 sementara budidaya kekuatan tubuhnya benar-benar tak terukur, kata Yang melalui transmisi suara ke Tu Lingko. Dia tak pernah menyangka akan mendapatkan lawan yang begitu kuat di dunia bawah. Celakanya lagi karena sosok yang kuat ini memiliki hubungan darah dengan wanita yang sedang mereka kejar. Aku makin yakin, Putri Mingroksue meninggalkan semua sumber daya yang diinginkan Kaisar Langit Zhang Binji pada putranya ini, balas Tu Lingko. Baik Tu Lingko maupun yang tak percaya ada sumber daya dunia bawah yang bisa membuat seseorang sekuat Qin San saat ini. Bahkan hanya menghadapi kloningannya, keduanya sama sekali tidak bisa berkutik. Tu Lingko menyipit memperhatikan kloningan Qin San yang tersenyum mengejek di depan mereka. Sudah kukatakan, aku sebenarnya sangat bisa membunuh kalian berdua. Meskipun mungkin butuh waktu cukup lama. Sayangnya tubuh asliku ingin menangani kalian langsung. Dia hanya menugaskanku menahan kalian. Sepertinya tugasku sudah selesai, 4 rekanmu itu sudah ditangani. Tak lama lagi giliran kalian berdua, kata kloningan kekuatan tubuh itu sambil memandang 2 pria parubaya di depannya dengan santainya. Saudara yang hancurkan formasi pengurungnya dan aku akan menahan kloningan ini. Kita harus membuat jalan keluar jika situasinya tidak memungkinkan, ujar Tu Lingko melalui pesan suara. Dia mulai kehilangan kepercayaan diri untuk merealisasikan rencananya menangkap Qin San dan membawanya ke dunia langit sebagai hadiah untuk Pangeran Langit kedua. Yang langsung bergerak terpisah sementara Tu Lingko mulai mengibaskan pedang di tangannya ke arah kloningan Qin San. Dia memborbardir kloningan itu dengan serangan dari pedang spiritual tingkat mulia miliknya. Kloningan itu terlihat bergerak dengan tinju yang terkepal. Setiap serangan Tu Lingko dihancurkan dengan tinjunya. Orang-orang dunia bawah yang kini hanya terfokus pada pertarungan kloningan itu dibuat terkesima. Mereka tidak lagi bisa mengutarakan kekaguman mereka. Bahkan dengan berdiri jauh dari area pertarungan Tu Lingko dan kloningan itu, mereka bisa merasakan daya hancur dari
Serangan Tulingko sangatlah menakutkan. Namun kloningan Qin San dengan santainya terus menghancurkan setiap serangan hanya dengan tinjunya. Dari kejauhan Qin San sudah mendekat ke arah kloningannya setelah membuat pengaturan dengan Qin Baihu dan Qin Jinlong. Qin San tersenyum puas saat melihat kloningannya tak kekurangan apapun dalam pertarungannya dengan dua kultivator alam kekosongan tingkat 5 ini. Tidak sia-sia aku menghabiskan banyak waktu dengan Juden. Zhang Jiangwu benar, aku sama sekali tidak butuh Juden untuk keluar dari pagoda hanya untuk menghadapi dua manusia dunia langit ini, batinnya, bukan Tulingko dan Yang yang lemah, hanya saja kekuatan tubuh Qin San sudah berada di tingkat kaisar. Bagaimana mungkin kultivator alam kekosongan tingkat 5 ini bisa menangani kloningannya? Meskipun memang, kloningannya ini juga akan kesulitan membunuh dua pria tua ini dalam waktu singkat. Di dunia langit mereka yang sudah memiliki kekuatan tubuh kaisar bahkan sudah sangat dihormati. Para kultivator yang hanya membudidayakan kultivasi juga sangat jarang ingin berkonfrontasi dengan mereka. Yang sudah mencapai kekuatan tubuh kaisar, tubuh mereka jauh lebih kuat bahkan dari baja nirwana sekalipun. Hal itu membuat para bersambung. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.